Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anna Angelika Floartanasa dengan NIM 21095111119 dari kelas D, Program Studi S1 Pendidikan Dokter Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pertumbuhan bakteri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bakteriologi dan mikologi. Pertumbuhan adalah meningkatnya jumlah kuantitas massa sel dengan cara terbentuknya sel-sel baru. Terjadinya proses pertumbuhan tergantung dari kemampuan sel dalam membentuk protoplasma baru dari nutrien yang tersedia di lingkungan. Pertumbuhan bakteri adalah proses kompleks yang melibatkan banyak anabolik atau sintesis konstituen sel dan metabolit, dan katabolik atau pemecah konstituen sel dan metabolit reaksi. Pada akhirnya, reaksi biosintetik ini menghasilkan pembelahan sel. Dalam media kultur yang homogen, dalam kondisi ideal, sebuah sel dapat membelah hanya dalam waktu 10 menit. Sebaliknya, telah disarankan bahwa pembelahan sel dapat terjadi selambat sekali setiap 100 tahun di beberapa lingkungan terestrial di bawah permukaan. Pertumbuhan yang lambat tersebut adalah hasil dari kombinasi faktor yang termasuk fakta bahwa sebagian besar lingkungan bawah permukaan miskin nutrisi dan heterogen. Akibatnya, sel cenderung terisolasi, tidak dapat berbagi nutrisi atau mekanisme perlindungan, dan karena itu pernah mencapai keadaan metabolisme yang cukup efisien untuk memungkinkan pertumbuhan eksponensial. Fase pertumbuhan bakteri merupakan fase pembelahan sel bakteri yang melalui beberapa fase, yaitu yang pertama ada fase lag. Fase lag merupakan transisi ke fase eksponensial setelah populasi awal berlipat ganda dan tingkat pertumbuhan pada dasarnya 0. Fase lag diduga karena adanya adaptasi fisiologis sel terhadap kondisi kultur, dan juga melibatkan persyaratan waktu untuk induksi spesifik messenger RNA atau mRNA dan sintesis protein untuk memenuhi persyaratan budaya baru. Fase lag biasanya berlangsung dari menit hingga beberapa jam. Panjang fase lag dapat dikontrol sampai batas tertentu karena tergantung pada jenis media serta pada ukuran inokulum awal. Misalnya, jika inokulum diambil dari kultur fase eksponensial dalam TSB dan ditempatkan ke dalam media TSB segar pada konsentrasi 10⁻⁶ sel per mililiter di bawah kondisi pertumbuhan yang sama, tidak akan ada fase jeda yang terlihat. Namun, jika inokulum diambil dari kultur fase diam, akan terjadi fase lag karena sel fase diam menyesuaikan diri dengan kondisi baru dan secara fisiologis berpindah dari sel fase diam ke sel fase eksponensial. Bisa dilihat pada gambar, dijelaskan bahwa pengaruh ukuran inokulum pada fase lag selama degradasi hidrokarbon poliaromatik fenantrena. Karena fenantrena hanya sedikit larut dalam air dan karena itu tidak tersedia untuk penyerapan dan degradasi sel. Zat pelarut yang disebut siklodextrin ditambahkan ke dalam sistem. Mikroba dalam penelitian ini tidak mampu memanfaatkan siklodextrin sebagai sumber karbon atau energi. Yang kedua, fase eksponensial. Fase logaritma atau eksponensial ditandai dengan periode pertumbuhan yang terbilang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi 2. Derajat pertumbuhan bakteri pada fase ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkan. Derajat pertumbuhan juga dipengaruhi oleh kadar nutrisi dalam media, suhu inkubasi, kondisi pH, dan aerasi. Ketika populasi yang dihasilkan oleh derajat pertumbuhan sudah maksimum, akan terjadi keseimbangan antara jumlah sel mati dan jumlah sel hidup. Pada gambar di samping menunjukkan pembelahan sel eksponensial yang setiap pembelahan sel menghasilkan penggandaan jumlah sel. Semakin rendah jumlah sel, peningkatannya tidak terlalu besar. Namun, setelah beberapa generasi, jumlah sel meningkat secara eksplosif. Yang ketiga, fase stasioner.
Fase ini terjadi ketika laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah populasi organisme ini akan tetap. Keseimbangan ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel akibat kadar nutrisi yang tidak cukup dan akumulasi produk yang beracun bagi sel sehingga mengganggu proses pembelahan. Fase stasioner kemudian dilanjutkan dengan fase kematian yang ditandai oleh peningkatan laju kematian yang melebihi laju pertumbuhan. Pada fase ini, sel-sel lebih tahan terhadap keadaan ekstrim seperti panas, dingin, radiasi, dan bahan-bahan kimia. Yang keempat, fase kematian. Fase kematian terjadi ketika laju kematian lebih tinggi dari laju pertumbuhan. Fase ini ditandai dengan hilangnya sel yang dapat dikultur. Pada fase ini, sebagian populasi mikroba mulai mengalami kematian karena beberapa sebab, yaitu yang pertama, nutrisi di dalam medium sudah habis. Yang kedua, energi cadangan di dalam sel habis. Kecepatan kematian bergantung pada kondisi nutrisi, lingkungan, dan jenis mikroba. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Yang pertama, suhu. Tinggi rendahnya suhu mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Bakteri dapat tumbuh dalam rentang suhu minus 50 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Tetapi setiap spesies mempunyai rentang suhu yang pendek yang ditentukan oleh sensitivitas sistem enzimnya terhadap panas. Bakteri dapat dikelompokkan berdasarkan pada kisaran suhu pertumbuhannya, yaitu yang pertama psikofil, yang kedua mesofil, yang ketiga termofil. Yang kedua pH atau derajat keasaman. Pengaruh pH terhadap pertumbuhan tidak kalah pentingnya dari pengaruh temperatur. Ada pH minimum, pH optimum, dan pH maksimum. Rentang pH bagi pertumbuhan bakteri antara 4-9 dengan pH optimum 6,5-7,5. Jamur lebih menyukai pH asam. Rentang pH pertumbuhan jamur dari 1-9 dan pH optimumnya dengan 4-6. Selama pertumbuhan pH dapat berubah, naik atau turun, bergantung kepada komposisi medium yang diuraikan. Bila ingin pH konstan selama pertumbuhan, harus diberikan larutan penyangga atau buffer yang sesuai dengan media dan jenis mikroorganismenya. Yang ketiga, oksigen. Oksigen sangat diperlukan untuk pernapasan suatu mikroba. Oksigen yang diperlukan dalam proses tersebut ada yang berasal dari udara bebas dan ada pula yang tidak memerlukan oksigen dari udara bebas, tetapi melainkan dari suatu senyawa. Mikroorganisme terbagi atas 4 kelompok berdasarkan kebutuhan oksigen akan organisme, yaitu yang pertama, mikroorganisme aerob yang memerlukan oksigen sebagai asektor elektron dalam proses respirasi. Yang kedua, mikroorganisme anaerob adalah mikroorganisme yang tidak memerlukan O2 karena oksigen akan membentuk H2O2 yang bersifat toksik dan menyebabkan kematian. Mikroorganisme anaerob tidak memiliki enzim katalase yang dapat menguraikan H2O2 menjadi air dan oksigen. Yang ketiga, mikroorganisme fakultatif anaerob adalah mikroorganisme yang tetap tumbuh dalam lingkungan kelompok fakultatif anaerob. Yang keempat, mikroorganisme mikroaerofilik adalah mikroorganisme yang memerlukan oksigen dalam jumlah terbatas karena jumlah oksigen yang berlebih akan menghambat kerja enzim oksidatif dan menimbulkan kematian. Yang keempat, H2O atau air. Air merupakan komponen utama dalam sel mikroba dan medium. Fungsi air ialah sumber oksigen untuk bahan organik sel pada respirasi. Selain itu, air sebagai pelarut dan alat pengangkut dalam proses metabolisme. Yang kelima, cahaya atau sinar. Kebanyakan bakteri tidak dapat mengadakan fotosintesis, bahkan setiap radiasi dapat berbahaya bagi kehidupannya. Sinar yang tampak oleh mata tidak begitu mematikan bakteri, seperti dari aliran listrik. Namun, bakteri mati disebabkan akibat dari panas arus listrik. Yang keenam, salinitas. Berdasarkan kebutuhan garam atau NaCl, mikroorganisme dapat dikelompokkan menjadi yang pertama non-halofil, yang kedua halotoleran, yang ketiga halofil atau NaCl 10-15%, yang keempat halofil ekstrim. Itu dia penjelasan mengenai pertumbuhan bakteri. Sekian dari saya.
Terima kasih.